Sobat Desfam. Kali ini gue bakal nge-review film KKN di Desa Penari kemarin. Oke, sebelum kita lanjutin ke reviewnya, gue bakal bilang ke kalian bahwa hal ini ada di opini gue ya, opini pribadi gue terhadap film yang gue pelajari bertahun-tahun dan gue tuangin di setiap film yang gue tonton. So, kalian bisa berpendapat bebas seperti apa, tapi ini review dari pengalaman gue di film bertahun-tahun. So, kencangkan sabuk pengaman, rebahkan posisi kalian, and check this out. Sakit nolak kan? Tapi desa yang kami pilih Oke, yang pertama ada KKN di Desa Penari. Sebuah kisah dengan based on true story. Katanya diambil dari thread Twitter dari Simple Many yang dijadiin film dengan hasil yang tidak sesuai ekspektasi. Ya, oke. Kenapa nggak sesuai ekspektasi? Kalau dari gue sendiri, film itu sesuatu yang dihadirkan dengan pengembangan story dan segala macamnya. Nah, kan tetapi dalam dalam film KKN ini kita nggak melihat bahwa KKN di Desa Penari itu ada perkembangan cerita. Maka saya katakan dari sekarang film KKN di Desa Penari sesuai yang gue bilang tadi, film ini adalah visualisasi dari tweet Simple Man yang ada di Twitter. So, tweet ini divisualisasikan jadi film. Ingat ya, bukan diangkat jadi film, tapi hanya divisualisasikan jadi sebuah film. Yang artinya dalam semua aspek cerita yang gue bilang tadi, itu nggak ada pembaruan, nggak ada perkembangan, nggak ada apapun yang mendukung untuk dikembangkan dari segi karakter, terus segi cerita dan segala macam, dari segi alurnya termasuk ya, itu nggak ada perkembangan sama sekali. So, film ini hanya merubah dari thread menjadi sebuah film. Ya, hanya dibikin sebuah gambarannya aja. Jadi kalau kita ngelihat thread itu, kita baca, nah itu kita ngelihat nih di thread ini, itu adegannya bakal begini, adegannya bakal begini, kira-kira seperti ini, itu aja. Nggak ada perkembangan sama sekali. So, dimana mungkin dari kalian ya yang belum pernah nonton KKN di Desa Penari, mending kalau kalian cepat bosen, lebih baik jangan nonton. Tapi kalau kalian seneng terhadap tentang setan-setanan lah, tentang horornya, bagaimana merasa jump scare, boleh nonton. Karena gini, dalam film ini hanya tersedia jump scare. Jadi cerita hanya terletak di paruh akhir film. Jadi nggak ada yang namanya sebuah nggak ada yang namanya sebuah plot di antara depan dan belakang. Depan dan belakang ini seperti ada jurang pemisah. Jadi di paruh awal film kita dilihatin, mungkin awal-awal cerita kita dilihatkan ceritanya seperti ini. Kak Ilham
dan Ayu membawa Nur untuk melakukan tugas KKN-nya bersama, memperkenalkan Pak Prabu and the gang gitu ya. Kemudian setelah para siswa atau mahasiswa ini masuk ke desa tersebut, yang ada hanya pengenalan hantu. Di sini gue ngerasa hanya ya di awal-awal kok gini ya, bakal ngerasa boring. Akan tetapi setelah mulai masuk pertengahan cerita ke belakang, kita bakal dibawa ke ketegangan horor yang sesungguhnya, yang dimana bahwa ketegangan-ketegangan itu dirangkai begitu baik di pertengahan ke belakang. Sementara pertengahan ke depan itu nggak ada sinkronisasi dalam kisahnya. Kemudian dari segi shotnya atau pengambilan DOP-nya atau angle-nya itu sama sekali, nggak ada yang namanya continuity. Jadi dari depan itu nggak ada namanya continuity dalam sebuah cerita, sebuah shotnya tuh nggak ada kontinuitas. Jadi serasa kita nonton ya visualisasi jump shoot demi jump shoot yang kita terima. So jadi dari shoot demi shoot, dari awal sampai pertengahan cerita itu nggak ada yang namanya sebuah sinkronisasi shot. Ya, gue bilang nggak ada sinkronisasi shot dari depan ke belakang, dari depan ke tengah ke belakang. Itu nggak ada kontinuitas. Hanya beberapa aja yang bisa kita lihat bahwa itu bisa sinkron, bisa continue dan segala macamnya. Akan tetapi dari segi kontinuitas ada beberapa yang bisa kita lihat tuh jump shoot banget, terus development karakter yang masih mentah, serta di bagian ini nih, kalau nggak ada karakter yang namanya Wahyu ini, yang ya komedinya yang khas, itu nggak ada warnanya dalam film. Itu film itu nggak ada warnanya, karena dari depan ke belakang horor itu tidak dibangun bertingkat. Jadi ada horor keluarin hantunya, ada horor keluarin hantunya, ada horor keluarin hantunya. Tapi normalnya film horor adalah dibikin bertingkat. Kengerian-kengerian itu ditumpuk menjadi satu, menjadi sebuah kengerian yang langsung ditumpahkan blek gitu loh. Tapi di film ini enggak sama sekali. Kalau semisal ada penilaian dari kami, maka film ini mungkin mendapatkan 6,5 dari 10. Karena apa? Seperti yang kami bilang tadi, dari karakter development, cerita, dan segala macamnya, itu benar-benar masih kasar dan mentah. Kita belum tahu karakter seperti apa yang bakal dibikin dan yang sebenarnya bisa diperpanjang dan diperluas lagi gitu. Seharusnya bisa diperpanjang, diperluas, dijelasin dari mana Mas Ilham tahu, dari mana Pak Prabu ini asal-usulnya seperti apa dan segala macamnya, kita bisa ambil. Dengan cara apa? Riset. Semakin banyak risetnya, maka semakin baik film. Bagi sineas-sineas baru yang ingin berkecimpung dalam film, silahkan riset, and see you next time, and bye-bye.